Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Kelas 7 di SMP 1 Samalantan. Apa kabarnya hari ini? Apakah semuanya pada sehat? Ya, puji Tuhan kalau semuanya sehat. Hari ini Bapak mau melanjutkan pelajaran matematika untuk yang kelas 7 berkenaan dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Minggu yang lalu Bapak sudah kirimkan video, mudah-mudahan sudah dibaca, dicatat, dan dipelajari. Dan hari ini Bapak mau melanjutkan. Perhatikan baik-baik untuk materi hari ini ya. Jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Ini anak ya, perhatikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, sebelum melakukan penjumlahan dan pengurangan, anak perlu perhatikan, Bapak mengingatkan kembali untuk materi yang kemarin yang Bapak kirimkan melalui video. Nah, sekarang kita harus tahu terlebih dahulu suku-suku yang sejenis. Nah, seperti apakah suku yang sejenis? Nah, suku yang sejenis itu adalah suku dengan variabel yang sama dan pangkat yang sama. Contohnya, perhatikan 2A dengan 7A. Nah, ini adalah sejenis karena variabel A itu sama. Berikutnya, misalkan 3X dengan 15X. Nah, ini juga sejenis. Bagaimana kalau dengan yang seperti ini, misalnya 2AB dengan 5A. Apakah ini sejenis? Tidak ya. Ini tidak sejenis. Bagaimana? Contoh lagi, misalnya 5X dengan 8X pangkat 2 misalnya. Seperti ini. Apakah ini sejenis? Tidak ya. Tidak sejenis. Karena variabelnya sama X, tetapi ada pangkatnya tidak sama. 5X berpangkat 1, 8X-nya berpangkat 2, jadi tidak sejenis. Nah, untuk yang akan dijumlahkan di sini, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, yang bisa dijumlahkan adalah yang sejenis. Nah, oke, perhatikan anak sekalian ya. Contohnya seperti ini. Contoh. (3A) ditambah dengan 5A. Nah, karena ini sejenis, maka bisa dijumlahkan. Caranya adalah 3 ditambah dengan 5 dari variabel A. Jadi yang dijumlahkan adalah koefisiennya, yaitu 3 dan 5. Variabelnya jangan ditambahkan menjadi 2A. Jadi yang ditambahkan adalah 3 ditambah 5. Hasilnya adalah menjadi 8A. Nah, itu hasilnya. Yang kedua, contoh lain lagi, misalnya 7B
ditambah dengan 12B. Hasilnya adalah, kita pisahkan dulu, 7 ditambah 12 dari variabel B. Maka hasilnya adalah 19B. Nah, contoh 3. Nah, bagaimana kalau seandainya soalnya begini? 7A ditambah 8 ditambah dengan A. Nah, berapa hasilnya? Nah, yang mana yang dijumlahkan? Nah, perhatikan baik-baik anak-anak ya. Yang bisa dijumlahkan adalah yang sejenis. Nah, yang sejenis yang mana? Yaitu, kita dekatkan dulu, 7A ditambah dengan A ditambah dengan 8. Hasilnya adalah yang ditambahkan hanya 7 ditambah A. Itu variabelnya adalah 1, karena ada 1A. Ya, 1A, disebut A saja. Maka 8, variabel dari A ditambah lagi dengan 8. Maka hasilnya adalah 8A ditambah 8. Nah, itu hasilnya. Nah, itu anak-anak ya. Nah, jadi yang tidak sejenis tidak boleh dijumlahkan. Bapak perhatikan, berikan contoh yang lain lagi. Misalnya 6X ditambah 7Y ditambah dikurang 2X, maka hasilnya adalah, maka kalau mengalami kesulitan, kelompokkan terlebih dahulu yang sejenis. Manakah yang sejenis? Yaitu 6X, kemudian dikurang 2X, ditambah 7Y. Maka hasilnya adalah 6 dikurang 2 dari variabel X, kemudian ditambah 7Y. Hasilnya adalah 4X ditambah 7Y. Apakah 4X 7Y masih bisa ditambahkan? Tidak bisa, ini sudah selesai. Jadi jawabannya adalah 4X ditambah 7Y. Jadi kenapa X dan Y tidak bisa dijumlahkan? Karena tidak sejenis. Nah, prinsip penjumlahan dan pengurangan itu sama ya. Jadi akan lebih mudah dikerjakan dan sederhanakan. Misalkan Bapak akan kasih contoh soal yang agak panjang. 5A dikurang 9B ditambah 8A ditambah 11B dikurang 4A. Nah, ini bagaimana cara pengerjaannya? Perhatikan baik-baik ya. Nah, kelompokkan terlebih dahulu yang sejenis. Mana yang sejenis? Yaitu 5A bernilai positif. Kemudian 8A juga bernilai positif, maka plus 8A. Kemudian ternyata ada satu lagi, 4A. 4A-nya negatif, maka dikurang 4A. Nah, mana lagi? Ternyata A sudah habis. Sekarang lanjutkan ke B. B-nya dimulai dari 9-nya bernilai negatif, maka 9B ditambah 11B. Nah, sekarang masukkan satu persatu sesuai dengan variabel masing-masing. Pertama 5A, 5. Kemudian ditambah 8. Kemudian dikurang 4 dari variabel A. Kemudian ditambah B, 9-nya bernilai
Negatif, tulis negatif 9. Kemudian ditambah 11 dari variabel B. Sehingga hasilnya adalah 5 ditambah 8 dikurang 4. Ayo, berapa hasilnya? Ya, berarti hasilnya adalah 9A. Kemudian, negatif 9 ditambah 11. Berapa, ayo? Negatif 20. Nah, yang benar adalah positif 2, yaitu 2B. Nah, selesai. Itulah hasilnya penyederhanaan dari soal nomor 5, yaitu 9A ditambah dengan 2B. Nah, sekarang untuk latihan. Silahkan dicoba kerjakan soal berikut ya. Nomor 1, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. 9A ditambah dengan 17A. Apa hasilnya? Nomor 2, 8X dikurang 12X. Nomor 3, negatif 5A ditambah 8A dikurang 15A. 4. Nah, tolong dikerjakan anak-anak ya latihan ini. Silahkan dikerjakan. Selamat mencoba. Boleh berdiskusi atau minta ajarkan oleh teman, saudara yang dikira bisa memahami. Terima kasih. Semoga berhasil. Selamat pagi.